saya menyarankan kepada petani-petani porang ya, khususnya pemula jangan meniru menggunakan bibit. Wah, ini yang 6 kilo itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Petani Porang Berkah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua selalu mendapatkan nikmat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan-rekan petani porang dimanapun Anda berada, dan tentunya kita masih diberikan nikmat sihat baik jasmani ataupun rohani, sehingganya pada kesempatan kali ini bisa melakukan aktivitas seperti sedia kalanya. Oke, sahabat petani-petani porang berkah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya hanya berbagi informasi saja ya kepada teman-teman sekalian petani porang. Jadi di video-video saya sebelumnya saya membuat konten, ada yang bertanya mengenai background saya. Di belakang ini ada ada umbi belah ini ya. Ini ada umbi belah. Cuman saya menyarankan kepada petani-petani porang ya, khususnya pemula jangan meniru menggunakan bibit umbi belah seperti ini. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa menjamin kalau umbi belah ini nanti akan hidup 80% bisa hidup. Saya tidak menjamin seperti itu. Karena ini juga saya ini masih masih pertama, terus terang ini juga masih pertama menggunakan umbi belah. Jadi alasannya kenapa ini saya belah, karena ini ini adalah hasil panen produksi di lahan kami, tapi ini tidak terlalu banyak, jadi tidak saya jual ke produksi karena sangat tanggung, mungkin hanya sekitar ada 2 ton waktu itu. Jadi ya saya belah-belah dan nanti akan kita tanam kembali. Nah, jadi terus kemudian yang selanjutnya ketika nanti saya menyampaikan trik ini, jika memang dari rekan-rekan atau konten-konten yang konten-konten porang yang ada yang tidak sepakat ya monggo saja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi triknya sebetulnya jadi yang pertama yang jelas umbi yang kita belah itu adalah umbi yang ukuran umbi produksi, artinya yang 8 on ke atas itu kita belah. Nah, setelah kita belah seperti ini ya, ini sebaiknya kita sediakan di situ sediakan air sekitar 1 ember. Kemudian di situ kita dicampurkan dengan obat jamur ya. Obat jamur itu kalau biasa kami menggunakan Amnistartop ya. Nah, setelah kita belah, kita masukkan ke dalam air Amnistator, kemudian kita jemur ya. Nah, dijemur sampai sekitar 2 sampai dengan 3 hari. Nah, setelah 2-3 hari kemudian kita kita karantina, kita iupkan kembali, kita teduhkan kembali ya. Kita teduhkan kembali, nanti kalau tanda-tanda kering itu nanti seperti ini. Ini seperti ini, dia kering ya. Ini kering. Nah, tapi kalau misalnya nanti ternyata, karena tidak menutup kemungkinan nanti di beberapa umbi yang kita belah juga akan tumbuh jamur. Nah, ini seperti ini nih, tumbuh jamur, ini namanya jamur. Nah, jadi kalau untuk pertanian di pertanian porang, ketika kita menjumpai umbi yang kena jamur, itu hal biasa, tidak asing lagi, dan nggak usah kaget dan nggak usah trauma, itu hal biasa. Nah, ketika menemukan yang seperti ini ya, ini bisa ditanggulangi. Tapi apakah trik ini berhasil apa tidak ya,
Yang penting kita sudah berusaha. Nah, bagaimana caranya? Ini kita belah. Ini kita belah. Setelah kita belah, kemudian kita kasih bubuk-bubuk obat jamur, bisa amnistatok atau bisa antrakol. Kemudian kita jemur. Jadi nanti setelah kita karantina kurang lebih sekian hari ya, sekian 2 sampai dengan 3 minggu, maka nanti juga akan keluar tunas seperti ini. Nah, ketika sudah tunas seperti ini, tandanya umbi ini sudah siap untuk ditanam. Nah, terus kemudian yang kedua juga saya sampaikan, ini ada beberapa yang cara belahnya tidak pas ya. Ini tidak pas cara belahnya ini. Ya, ini juga memang bukan saya yang mengerjakan, tapi juga saya minta tolong dengan tetangga karena saya tidak bisa melakukan sendiri dan saya tidak mengawasi ya. Tapi tidak masalah. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan bisa hidup. Tapi untuk teman-teman yang kiranya mau melakukan pembelahan umbi jangan seperti ini. Ini tidak benar ini, karena ini harusnya belahnya itu agak tebal sini ya. Ini sini agak tebal, lancipnya enggak di sini. Tuh ya. Nah, terus kemudian saya sampaikan untuk yang bila ingin merajang ingin membuat umbi belah. Ini umbi ini 1 kilo, ini beratnya ini 1 kilo. Maka sebagai contoh yang ini tadi, mana tadi ya? Ini kan, ini contoh. Ini kan tidak benar ini seperti ini. Jadi sebaiknya belahnya itu enggak jangan di sini ya, belahnya jangan di sini. Jadi kalau memang ketemu yang seperti ini dibuat sisa daging, ini dibuat sisa. Jadi ini dibelah. Ini kalau ini idealnya ini dibelah jadi 4, ini idealnya. Idealnya karena pernah saya lihat itu ada yang dibelah jadi 8. Jadi modelnya sudah jadi awalnya ini dibelah seperti ini, dibelah sampai segini, dibelah lagi segini, dibelah lagi, yang bawahnya dibelah lagi. Ya, itu saya menyarankan jangan mengikuti hal itu. Saya khawatir nanti Anda akan kecewa ya. Khususnya untuk pemula. Jadi saya menyarankan kepada untuk pemula sebaiknya jangan menggunakan bibit yang umbi belah, tapi gunakanlah bibit yang taruhlah misalkan umbi up 20 atau umbi up 10 atau umbi up 30 yang normal-normal saja, nggak usah yang dibelah-belah, atau menggunakan katak ya. Katak ini malah lebih, untuk pemula katak ini lebih aman, dia lebih kuat berada di dalam tanah, beda dengan umbi. Kalau umbi ini memang dia resiko pembusukannya itu lebih besar, lebih tahan dengan katak. Kembali saya sampaikan seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, jadi itu ya sekilas informasi dari saya kepada petani-petani porang khususnya pemula. Saya sampaikan gunakanlah tanam bibit porang itu dengan menggunakan bibit yang normal, nggak usah menggunakan bibit umbi belah, gunakanlah bibit katak ataupun dengan umbi yang memang betul-betul sudah dikarantina, atau mungkin bisa dengan menggunakan spora, itu juga bagus. Yang penting pada intinya kepada petani-petani porang khususnya pemula, gunakanlah bibit itu yang betul-betul berkualitas, baik itu umbi, baik itu katak ataupun spora. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada petani-petani porang dimanapun Anda berada. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.